Shalom. Saya berdoa supaya Bapak Ibu semua berada dalam keadaan sehat, sukacita, penuh semangat. Biarlah hari ini adalah hari yang begitu baik untuk kita jalani. Dan demikian juga untuk hari-hari berikutnya. Pesan firman Tuhan hari ini bagi kita terdapat di dalam Yohanes pasal 12. Secara khusus di ayatnya yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Demikian firman Tuhan. Jadi pada hari ini kita akan merenungi bersama tentang bagaimana Yesus diurapi di Betania. Nah, dikisahkan di dalam kitab ini, Tuhan Yesus diurapi dengan minyak narwastu oleh seorang perempuan yang bernama Maria di rumah yang miskin yang namanya Lazarus. Nah, berdasarkan firman yang sudah kita baca secara bersama, saya mengangkat satu tema untuk kita semua. Sudahkah Yesus menjadi pribadi yang spesial di dalam hidupmu? Sekali lagi, sudahkah Yesus menjadi pribadi yang spesial di dalam hidupmu? Nah, Bapak Ibu, sepintas pertanyaan ini terkesan biasa. Karena sebagai orang yang sudah percaya Yesus, pasti mengklaim dirinya telah menjadikan Yesus sebagai pribadi yang spesial di dalam hidupnya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, benarkah demikian? Nah, Yesus seringkali hanyalah simbol iman, kepercayaan semata oleh orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Dan kerap kali lupa tentang status pribadinya yang semestinya Tuhan Yesuslah yang lebih utama daripada hal yang paling penting yang kita pernah miliki di dunia ini. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita, mari kita belajar dari sosok pribadi yang bernama Maria ini. Dikisahkan dia melakukan satu tindakan nyata, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kita bisa melihat bagaimana dia melihat Yesus sebagai sosok yang sangat istimewa. Bukan karena hanya sekedar mengaku-ngaku mengenal Yesus. Bukan karena semata-mata ingin tebar pesona di depan semua orang. Tetapi karena memang dia melihat sosok Yesus adalah sosok pribadi yang istimewa, Bapak Ibu. Dia mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Dia tidak peduli betapa susah ia mengumpulkan uang untuk membeli minyak narwastu yang mahal itu. Bahkan dia tidak peduli bagaimana dia akan dikomentari oleh banyak orang karena tindakannya itu. Yang dia tahu, yang dia mau pegang, Yesus adalah pribadi yang sangat pantas dan layak dipermuliakan. Dari tindakannya meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, Bapak Ibu, ini menjelaskan bahwa ia benar-benar semakin menunjukkan dirinya kecil dan Tuhan Yesus yang lebih besar. Ini satu tindakan yang mana ia benar-benar memberikan satu posisi yang istimewa untuk Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, sudahkah kita seperti seorang Maria menjadikan Yesus sebagai sosok yang istimewa
Atau sudahkah kita memberikan satu tempat yang utama bagi Tuhan Yesus? Mari kita merenungkan secara bersama. Ketika kita memutuskan tempat utama bagi Yesus di hidup kita, maka akan ada pribadi yang lain yang siap untuk menggoyahkan tindakan kita. Seperti di dalam firman Tuhan, kalau kita baca ke berikutnya, ada sosok yang begitu menentang tindakan Maria, namanya Yudas. Dia mengatakan, kenapa ada pemborosan seperti ini? Benarkah Yudas itu hanya memikirkan tentang pemborosan? Atau sebenarnya ada tujuan lain di baliknya? Padahal Yudas murid Yesus loh. Semestinya sebagai murid Yesus yang sudah kenal siapa Yesus, yang sudah tahu keseharian Yesus seperti apa, semestinya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dia lebih dari seorang Maria. Menjadikan Yesus utama di dalam kehidupannya. Tetapi tidak. Dia sudah melakukan yang dilakukan Maria. Memberikan yang terbaik, memberikan yang istimewa untuk Tuhan. Tidak. Dia malah berkata seolah-olah supaya dia itu memikirkan orang miskin, melakukan yang baik. Itu hanya alibi semata. Sebenarnya dia penuh gudang kebusukan. Jadi, karena itu pesan untuk kita. Jangan pernah membiarkan situasi yang ada di luar kita mengganggu posisi Tuhan di dalam hidup kita. Tuhanlah yang semestinya istimewa, yang semestinya utama di dalam hidup kita. Dan pada akhirnya, biarlah Yesus yang jadi spesial di dalam hati saya, hati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpuji nama Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu mengingatkan kami. Bagaimana kami melihat Engkau Bapa? Apakah hanya sekedar seperti yang pernah kami kenal? Atau sebenarnya kami hanya mengaku di dalam mulut kami mengasihi Engkau. Karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk melihat Engkau lebih dalam lagi. Ajar kami untuk memberikan satu posisi utama untuk-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi prioritas atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memimpin langkah-langkah kami. Inilah doa kami Bapa. Inilah kehidupan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.